Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan saya Dewi Yuliasari, NIM 191030115, kelas 5B5 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Baiklah, pada modul neuromuskular non-beda ini, saya akan melakukan praktikum, yaitu praktikum 6, tentang basic terapi manipulasi anggota gerak atas spesifik dan patologi serius metode Syriak. Nah, pada metode manipulasi terapi anggota gerak atas ini kita memberikan traksi pada sendi antara tulang yang satu dengan tulang yang lain itu sehingga memberikan dampak adanya space di antara sendi untuk memperlancar aliran atau sirkulasi darahnya. Nah, mari kita simak dulu mengenai anatomi tentang anggota gerak atas, kemudian langsung kita ke praktikum tentang bagaimana cara melakukan manipulasi anggota gerak atas. Mari kita simak video berikut ini. Nah, pada manipulasi pada sendi ekstremitas atasnya itu dimulai dari tangannya. Itu kita mulai memberikan kayak traksi, sedikit traksi agar ada sela di antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Nah, misalkan ini kita dimulai dari ujung itu pada DIP atau distal interphalangeal joint. Kita berikan sedikit tarikan, kita pegangannya di sini pada proksimalnya, kemudian kita tarik, berikan traksi pada distalnya. Jadi nggak harus ditarik sampai banyak-banyak gitu ya guys, jadi sedikit saja. Ini juga, ini berikan tarikan. Ini juga. Nah, ketika kita memberikan tarikan dan itu bunyi, maka itu terjadi ketidakstabilan pada sendinya. Nah, yang kedua itu ada kita berikan traksi pada PIP atau proximal interphalangeal joint. Sama kita berikan traksi 1, ini selanjutnya 2, 3, 4. Nah, selanjutnya itu pada metacarpophalangeal joint-nya. Di sini kita juga bisa berikan traksi. Nah, kemudian pada metacarpal joint-nya ini kita berikan kayak gliding. Ini. Berikan gliding. Nah, untuk pada bagian sini di jempolnya itu biasanya juga bunyi. Nah, ketika digerakkan ekstensi itu sendi-sendi akan merapat. Nah, maka terjadi gerakan close back positioning. Nah, ketika dia digerakkan secara fleksi, maka sendi-sendi atau tulang-tulang di sini yang kecil-kecil itu dia akan meregang. Nah, selanjutnya kita bisa memberikan mobilisasi pada sendi distal radio-ulnar joint-nya di sini seperti ini. Juga bisa dari posisi seperti ini. Terlihat.
Nah, selanjutnya kita bisa memberikan mobilisasi pada daerah radius ulna itu dengan sendiwrisnya, itu kita memberikan traksi pegangannya. Itu kita bisa letakkan ini pada distal radius ulna. Kemudian satunya itu digerakkan pada proksimal karpalnya. Sini. Diberikan traksi. Apakah nyeri? Nah, ketika terjadi nyeri itu maka terjadi terjadi patologis. Nah, ketika kita melakukan traksi maka tekanan ini akan membuka space. Nah, space itu berfungsi untuk perbaikan pembuluh darah agar lebih baik. Nah, kemudian pada posisi ini, pada radius ulnanya, ketika supinasi, ini terjadi CPP pada pronasi. Nah, ini pada tulang radiusnya itu akan menyilang. Nah, di sini juga dapat dilakukan mobilisasi pada radius ulna dan bursnya itu kayak posisi gliding. Nah, ini terjadi. Nah, sekarang itu pada bagian elbownya itu ada gerakan fleksi, kemudian ekstensi, kemudian ada pronasi, kemudian ada supinasi. Nah, kita bisa memberikan fiksasi, kemudian sedikit tarikan, atau pada gerakan memperbaiki gerakan fleksinya itu kita ekstensikan dulu, kemudian kita berikan tahanan, kemudian pasien disuruh untuk melakukan lawan arah. Coba kasih tahanan ke atas lawan arah. 1, 2, 3. Dah. Kemudian untuk memperbaiki ekstensinya kita bisa memfleksikan, kemudian pasien bisa untuk melakukan lawan arah, ekstensikan ke bawah. Nah, seperti itu. Untuk memperbaiki gerakan pronasinya kita bisa memberikan fiksasi di sini, kemudian kita supinasikan, kemudian pasien dilakukan untuk melakukan lawan arah atau gerakan isometrik ke pronasi. Coba balik, kasih tahanan ke sini. Nah, untuk melakukan perbaikan pada gerakan supinasinya itu kita berikan fiksasi, kita posisikan ke pronasi, kemudian pasien itu kita suruh untuk melakukan supinasi. Coba lakukan supinasi. Nah, seperti itu. Nah, kita juga bisa melakukan gerakan traksi pada elbownya. Itu pada gerakan fleksi itu sendinya itu akan membuka. Untuk gerakan ekstensi itu sendinya itu akan mentok pada olek ranunnya. Kemudian kita fiksasikan seperti ini, gerakan fleksi 45 derajat. Kemudian kita bisa tarik ke bawah atau dorsodistalnya seperti ini. Ya, nah pada shoulder ini terdapat beberapa pola. Itu ada pola kapsuler, itu bisa dengan joint ply movement-nya, bisa melakukan traksi, kompresi, distraksi, internal rotasi, eksternal rotasi. Nah, pada bagian eksorotasi, kemudian dia lebih ke aduksinya, kemudian ke endorotasinya. Kemudian itu ada impingement atau penjepitan, itu biasanya pada bursa subacromiomsnya. Nah, di situ kan kayak tulang dengan tulang itu di tengahnya ada bursanya gitu loh. Nah, di sini juga terdapat otot
supraspinatus dan infraspinatus. Nah, letaknya misalkan jika di sini ditekan itu nyeri nggak? Jika nyeri itu bisa karena tendinitis bicipitalis. Di sini, kalau di sini juga biasanya rawan benturan itu nyeri. Nah, untuk mengetahui bahwa di shouldernya terdapat tendinitis, itu biasanya kita bisa melakukan tes seperti tangannya seperti ini, kemudian di sini dia disuruh melawan tahanan. Coba lawan tahanan. Nah, jika terjadi nyeri, maka di situ ada tendinitis. Kemudian ada posisi elbow fleksi, kemudian pada internal rotasinya dikit seperti ini. Coba kayak kasih gerakan tahanan masuk ke sana. Nah, ini juga bisa terjadi tendinitis bicipitalis, itu biasanya terjadi pada pemain badminton. Nah, kita juga bisa melakukan tes, tangannya bisa diarahkan ke belakang seperti ini, dari atas atau bisa dari bawah. Nah, jika itu dia merasakan nyeri, maka ada gangguan pada supraspinatusnya. Gerakan full arm seperti ini. Nah, ketika posisi pasien seperti coba ulangi, seperti ini, satukan tangannya kayak gitu. Nah, biasanya ketika pasien disuruh gerakan full arm pada posisi seperti ini, itu dia udah merasakan nyeri. Nah, sampai 90 derajat. Nah, di atas 90 derajat itu nyerinya akan hilang. Nah, pada posisi forearm ini kita juga bisa melihat pada posisi skapulanya. Coba posisi forearm. Nah, pada posisi ini kita bisa melihat pergerakan skapula antara kanan dan kiri itu pergerakannya itu mana yang dulu untuk membukanya. Coba lagi forearm. Ketika melakukan gerakan ini dia terlihat barengan atau yang kiri dulu atau yang kanan dulu. Nah, kita juga bisa melihat apakah di skapulanya ada winging atau tidak, itu dengan pada posisi push up. Nah, pada skapula juga kita juga bisa melakukan tes, itu tangannya ke depan seperti ini. Kita bisa gerakan. Nah, untuk traksi pada shoulder ini kita bisa melakukan gerakan collateroventrocranial seperti ini. Bisa seperti ini. Collateral itu ke dalam, ventro kita bisa ke atas, kemudian bisa naikkan ke kranialnya. Seperti itu. Atau bisa dengan posisi seperti ini, jangan tegang. Seperti ini. Kita ke ventro, collateral ventro. Seperti itu. Oke, itu tadi video mengenai basic terapi manipulasi anggota gerak atas spesifik dan patologi serius metode SIRAK. Kurang lebihnya semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.